Selamat pagi, Tribuners. Sekarang kita sedang bersama Dr. Moh Abdul Hakim atau biasa dipanggil Pak Hakim ya. Dia adalah dosen dan peneliti di program studi psikologi Universitas 11 Maret. Gitu. Pak Dr. Hakim ini menyelesaikan studi doktoral di Massey University, New Zealand. Wow. Dan ini juga dalam bidang psikologi sosial dan politik. Gitu. Oke, selamat pagi Pak Moh Hakim. Pagi Mas. Ya, Pak Hakim, mungkin pagi ini tema kita agak sedikit milenial, Pak. Jadi kita akan membahas tentang yang drama Korea yang baru hit sekarang ini, ya ini The World of the Married, gitu. Yeah. Karena drama ini kan diketahui booming sekali, sampai di Indonesia ini juga banyak penggemarnya. Tapi ada sesuatu yang unik dengan netizen Indonesia ini, Pak. Jadi kan mereka sempat menghujani komentar di salah satu aktor di film tersebut yang dari sisi pelakornya itu, Pak. Itu mungkin kita membahas itu, apakah memang Pak ya, masyarakat Indonesia psikologisnya itu cenderung lebih baper untuk film-film seperti itu, Pak, sehingga mereka sampai bertindak mencari Instagram dari artis Korea itu, kemudian mereka menghujat di sana, seperti itu, Pak. Ya. Gimana, Pak? Baik, ini peristiwa yang menarik sekali, fenomena yang menarik perhatian publik begitu. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan Mas Rian, saya ingin menyampaikan dulu tentang kecenderungan umum dari manusia, kita Homo sapiens gitu. Nah, mungkin tidak banyak yang tahu bahwa otak kita itu, otak manusia itu memang spesifik. Dan otak ini memang didesain untuk gampang hanyut oleh narasi-narasi gitu. Jadi otak kita itu memang otak untuk dongeng, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita itu memang lebih gampang tertarik dan lebih gampang paham sesuatu yang disampaikan dalam bentuk narasi cerita dibandingkan penjelasan yang bersifat teknis. Nah, kemudian berkaitan dengan drama dan lain sebagainya. Nah, sudah sejak zaman dulu sekali ya, kita tertarik dengan bentuk dongeng, sebuah narasi yang menceritakan interaksi antara beberapa aktor begitu. Nah, di sini kemudian sebenarnya ada perbedaan individual, ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya dalam hal seberapa gampang mereka hanyut ke dalam narasi begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sisi narasi itu sendiri, sisi cerita itu sendiri. Sebuah cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari penonton itu lebih gampang membuat orang hanyut ke dalam dirinya. Nah, ketika saya mengatakan istilah hanyut, itu memang benar-benar hanyut. Kita seolah-olah terserap ke dalam dunia narasi, sehingga kita tidak lagi melihat narasi atau cerita itu sebagai sebuah ilusi. Jadi kita merasa itu seperti sebuah peristiwa nyata. Dan otak kita dalam berbagai penelitian neuroscience menunjukkan sebenarnya kita tidak, begitu kita hanyut ke dalam sebuah dongeng atau cerita, kita tidak lagi bisa membedakan apakah ini beneran ataukah ini nyata. Nah, berkaitan dengan drama Korea yang lagi ngetren itu tadi, itu ada dua aspek sebenarnya yang membuat ini menarik. Yang pertama adalah cerita tentang pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat familiar buat kita, buat semua orang. Apalagi kemudian untuk masyarakat Asia. Bagi masyarakat Asia, berbagai penelitian menunjukkan keluarga itu menjadi poros dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Semua isu tentang keluarga, pernikahan, tentang anak, kemudian pernikahan, kehidupan berumah tangga, dan seterusnya. Nah, drama-drama Korea itu terkenal sekali mampu menyajikan narasi-narasi keluarga dengan sangat baik. Bahkan cerita tentang percintaan, tentang asmara dua anak muda pun pasti juga akan mengikut sertakan unsur-unsur keluarga, orang tua, mertua, dan seterusnya. Apalagi kemudian drama yang tadi disebutkan tadi, secara khusus mengungkapkan segala aspek kehidupan keluarga beserta affair dan loyalitas dan seterusnya. Nah, bagi masyarakat Indonesia yang melihat itu adalah bagian dari realitas sehari-hari, itu gampang diantara fansnya itu yang kemudian
larut ke dalam narasi cerita. Larut begitu. Dan ketika saya bilang larut itu tidak hanya sekedar mengikuti cerita itu, tetapi juga secara emosional hanyut ke dalam dinamika dramaturgi dari serial Korea tersebut begitu. Sehingga yang terjadi kemarin ada banyak netizen menghujat tokoh antagonisnya karena pada orang-orang tertentu yang sudah terlanjur larut ke dalam cerita, kemudian dia sudah mengidentifikasi, oh ini tokoh idolaku, ini tokoh yang kumusuhi, oh ini tokoh yang mengancam idolaku, dan seterusnya. Di dalam otak mereka itu adalah seperti sebuah peristiwa nyata. Sehingga ketika peristiwa bullying di sosial media terjadi, fans dari Indonesia banyak menghujat di sana. Kemudian ada di antara kita yang bilang, wah itu kan tindakan bodoh, itu kan cuma dongeng dan seterusnya. Sebenarnya mereka yang mengkritik itu tidak mengerti bahwa dalam dunia subjektif penonton itu bukan peristiwa yang fiksi. Bagi mereka itu seperti cerita kejadian beneran dan benar-benar menyentuh perasaan. Begitu kira-kira gambaran awalnya. Oke Pak, berarti memang ada sebagian orang yang tidak menganggap ini sebagai cerita, tapi malah tetap ini seperti kenyataan gitu ya. Betul, dan menggerakkan mereka bagi, seperti itu akhirnya. Terutama bagi mereka-mereka yang sudah larut secara kognitif dan emosional ke dalam alur cerita. Nah, untuk seperti itu berbahaya nggak Pak? Maksudnya ketika orang sudah terlarut dengan menonton drama, akhirnya mereka mengeluarkan tindakan-tindakan yang di luar, akhirnya para pengkritik kan bilang itu di luar nalar seperti itu ya Pak ya? Betul, karena mereka sampai menghujat tokoh itu dan tidak menyadari kalau itu sebenarnya hanya fiksi gitu. Itu sebenarnya kalau dalam psikologi bisa disebut sebagai maksudnya gangguan psikologis kah atau? Gangguan psikologis atau tidak? Betul. Itu menarik. Jadi ada dua di psikologi itu disebut sebagai celebrity worship. Jadi penyembahan ke selebriti atau aktor di dalam drama. Nah, itu tingkatannya ada dari yang normal, kemudian menengah, sampai kemudian akut. Sampai patologis sebenarnya. Patologis itu sudah bisa dianggap sebagai penyakit. Nah, gambaran awalnya begini. Begitu kita larut ke dalam cerita, kemudian kita menemukan tokoh-tokoh yang kita sukai, maka sebenarnya yang ketika kita tidak mengendalikan diri sendiri, lama-kelamaan kita akan membangun hubungan simbolik dengan tokoh tersebut. Dan hubungan simbolik ini di dalam otak kita itu tidak ada bedanya dengan hubungan sosial dalam kehidupan nyata. Jadi kalau misalnya narasinya bercerita tentang pertemanan, kemudian di sana kita melihat, wah dia kayak teman saya. Si orang di dalam otak tersebut si tokoh drama itu ya memang teman begitu. Nah, efeknya adalah begini. Kalau orang pada baru hubungan simboliknya pada level wajar, dia bisa mengendalikan diri ketika terjadi hal-hal buruk pada tokoh idolanya di dalam cerita. Ketika misalnya si tokoh tersebut disakiti orang lain, kemudian dia akan melihat, yang sakit adalah tokoh fiksi. Dan cerita ini cerita fiksi. Saya sedih tetapi hanya pada saat menonton. Begitu selesai. Tetapi orang yang bisa hubungan simboliknya berkembang sampai ke level patologis, itu benar-benar tidak bisa membedakan. Itu seperti tokoh nyata. Dan efek dampak buruknya adalah ketika terjadi sesuatu yang buruk pada tokoh tersebut, efeknya juga nyata di dalam diri kita. Gitu. Misalnya sampai titik ekstrim. Si tokoh tersebut mati. Dimatikan di dalam serial itu. Si fans yang mengembangkan hubungan simbolik pada level patologis akan mengalami kesedihan yang nyata. Kesedihan yang nyata, rasa kehilangan yang nyata, dan dampak berikutnya bisa ke stres akut sampai kemudian depresi. Begitu.
Oke, berarti memang sebenarnya berdampak besar juga ya Pak bagi orang-orang yang Dampaknya sampai ke nyata, tahap. betul. Terus untuk solusinya gimana Pak ketika seorang akhirnya sudah merasa seperti yang Jangan katakan tadi sampai dia bisa stres ketika tokohnya dimatikan di serial, itu cara mengatasinya seperti apa? Kan ada banyak nggak sih Pak sebenarnya juga orang-orang yang sampai mengalami hal-hal seperti itu kalau dari data panjenengan mungkin? Ya, jadi di satu sisi itu apa namanya hubungan emosional dengan tokoh drama ini memang menjadi tujuan dari industri drama Korea dan drama secara umum begitu. Karena begitu seseorang secara emosional terlibat dengan tokoh tersebut, maka dia mau melakukan apapun pengorbanan hanya untuk menunjukkan bahwa yes, dia adalah orang saya dan saya adalah orangnya dia. Begitu. Nah, pada titik ini sebenarnya sudah terjadi eksploitasi ekonomi atas perasaan. Makanya kemudian ini disebut sebagai komodifikasi komodifikasi emosi. Istilahnya seperti industri yang didasarkan pada eksploitasi terhadap sisi perasaan dari pemirsa. Nah, itu jelas kerugian pertama. Nah, ini untuk tahap ini, maka cara untuk mencegahnya adalah ketika perasaan suka kita pada tokoh tersebut sudah mendorong kita untuk melakukan pengorbanan-pengorbanan yang tidak perlu, maka di situ kita harus mulai sadar gitu dan berusaha untuk stop. Jadi begitu kita terdorong untuk misalnya ada iklan atau campaign apapun yang mendorong kita untuk membeli merchandise yang sebenarnya kita tidak perlu. Nah, itu adalah ujian rasionalitas. Apakah kesukaan kita masih terkendali atau tidak terkendali? Nah, kita untuk mencegahnya itu harus begitu kita diminta untuk mengorbankan sesuatu, maka kita harus back off. Kita harus mulai bersikap lebih rasional begitu. Oke. Berarti memang harus mengendalikan diri sendiri juga ya Pak ya? Betul, self control, kontrol diri dan kemudian tetap mengulang-ulang mengatakan kepada diri sendiri bahwa ini dongeng, bahwa tokoh ini adalah fiktif. Oke. Itu bisa dilakukan Pak, misalnya dengan diri sendiri, artinya misalnya seperti saya, sudah sangat tergila-gila dengan satu tokoh di serial drama, kemudian kadang kan kebanyakan anak muda, mereka ngekos, mungkin Betul. tidak ada teman untuk curhat. Itu gimana Pak? Artinya kan, mereka nanti diri sendiri lah. Itu solusinya. Betul. Apakah bisa disugesti dengan diri saya sendiri atau gimana itu Pak? Nah, masalah kelemahan manusia secara umum adalah dia sulit sekali untuk mengontrol diri sendiri, terutama kalau sudah berkaitan dengan hasrat emosional. Nah, sebenarnya cara yang paling efektif adalah kita memiliki orang lain di sekitar kita yang bisa menjadi pengendali. Nah, yang sering dilakukan oleh fans drama Korea itu sebenarnya tidak produktif. Ketika dia suka ke sebuah drama, dia justru mencari komunitas sesama penyuka tersebut. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita sudah agak sadar, wah ini sudah agak kelebihan, sudah keterlaluan ini, kita bukannya memperoleh kendali dari orang lain, tapi justru mendapatkan dorongan. Wah itu belum seberapa, kamu harus menunjukkan fandommu secara lebih eksplisit begitu. Jadi ya seharusnya kita punya orang lain. Kalau kita suka drama Korea, kita harus punya teman atau orang di sekitar kita yang tidak suka drama Korea. Berarti bisa untuk mengontrol juga ya Pak ya, agar rasionalitas juga tetap terjaga. Iya betul. Oke. Tapi dalam kasus ini mungkin pernah nggak Pak Abdul dapat orang yang datang gitu karena mereka sudah kecanduan drama Korea, misalnya khususnya seperti drama yang The World of Married ini? Nah, ini masalah yang lain lagi. Jadi kalau di Indonesia itu di kalangan mahasiswa pun hanya sebagian yang menyadari bahwa mereka punya gangguan psikologis dan butuh pertolongan dari profesional. Jadi bahkan untuk kasus fans semacam drama Korea ini, orang yang sudah sudah kadung gitu, larut ke dalam cerita, larut
ngefans berlebihan, itu tidak melihat itu sebagai sebuah masalah. Gitu. Itu seperti orang yang kecanduan drug pada sisi tertentu begitu. Sehingga mereka tidak merasa dirinya bermasalah, apalagi membutuhkan pertolongan profesional. Sehingga hanya sedikit sekali orang yang sadar, oh ini saya sudah keterlaluan, saya butuh datang ke psikolog, itu sedikit sekali. Oke. Terus untuk ciri-cirinya gimana Pak? Artinya ketika saya merasakan, oh ini saya sudah terlalu over nih, butuh ke psikolog, seperti itu, ciri-cirinya mungkin seperti apa itu? Ciri yang paling konkret adalah ketika kita secara emosional sudah terlalu terikat oleh si aktor drama. Misalnya konkretnya adalah kalau kita nonton, kemudian si aktor mengalami terlihat senang, kita ikut senang, kemudian sedih, dia ikut sedih, dan yang lebih penting lagi adalah selepas nonton drama itu, emosi kita itu masih masih sangat melekat pada cerita tersebut. Sehingga kita terus terbayang-bayang, kemudian terus merindukan kehadiran si tokoh tersebut gitu. Contoh konkretnya misalnya kita nonton drama serial, kemudian kita tonton dalam sekali duduk gitu, sehari misalnya, episodenya selesai, kita merasa kayak ada sesuatu yang kosong di dalam diri kita. Dan kemudian kebayang-bayang terus gimana ya nasib si tokoh tersebut berikutnya, kira-kira apa yang terjadi. Nah, kalau perasaan itu sudah demikian kuat, saya bisa bilang bahwa itu sudah mulai patologis, sudah mulai mengganggu. Berarti itu sebenarnya dampak terburuknya apa sih Pak? Misalnya kan kalau narkoba jelas ya pada kesehatan atau apalah. Iya. Tapi kalau ketika orang yang sudah sampai patologi tadi, dia sebenarnya dampak untuk tubuh, apakah juga berdampak untuk kehidupannya gitu? Iya, iya betul. Orang-orang yang sudah terlanjur terlalu larut di dalam alur cerita fiksi, yang paling awal adalah dia sering mengalami emosi-emosi negatif, misalnya mood negatif, kemudian stres, terutama ketika tokoh idolanya mengalami hal-hal buruk. Nah, yang pada level patologis lebih lanjut adalah dia sudah terlalu larut ke dalam cerita sehingga dia pertama mengorbankan banyak hal, baik itu materi maupun non materi. Kemudian yang kedua dia sudah mulai tidak terlalu peduli dengan kehidupan nyata sehari-hari. Tidak terlalu peduli dengan, kemudian dia mulai hubungan sosialnya dengan orang-orang real di dunia nyata itu juga semakin memburuk. Dan dia menjadi mengalami kesepian akut. Nah, kalau sudah pada level itu jelas akan punya pengaruh langsung ke kesehatan fisik. Dia menjadi tidak terlalu peduli dengan kondisi fisik dia, tubuh dia, sehingga pada jangka panjang itu bisa menyebabkan gangguan fisik, penyakit. Oke, berarti memang cukup berbahaya Pak ya. Kalau iya, itu sudah bisa dikategorikan patologis kalau di dalam psikologis, benar-benar gangguan mental begitu. Oke, Pak, levelnya berarti masuk gangguan psikologis, gangguan mental atau apa sih Pak? Ada level-levelnya nggak itu? Kita menyebutnya psikopatologis gitu. Psikopatologis itu adalah gangguan mental yang sudah katakanlah patologis itu artinya sudah mengganggu, membuat kita tidak bisa berfungsi secara adaptif gitu. Tidak bisa menjalankan kehidupan secara baik. Itu sudah merusak, ada unsur merusaknya kalau psikopatologis. Nah, itu levelnya patologis. Jadi ada rasa fan yang biasa, fan yang extraordinary, jadi mungkin dia menjadi militan, tetapi yang lebih dari militan itu adalah ketika sudah berkembang menjadi patologis. Jadi levelnya patologis. Oke Pak, kalau dengan melihat efek dari drama Korea yang The World of the Married ini dengan tingkah parenthesis ini sudah sampai ke tingkatan mana tadi Pak? Kalau misalnya kita lihat reaksi yang ada di netizen di Instagram, itu sudah pada level dia mengembangkan hubungan
emosional yang kuat. Hubungan emosional yang kuat. Dia sudah mulai kehilangan kemampuan untuk membedakan mana yang fiksi, mana yang non-fiksi. Nah, saya menduga dari sekian banyak yang sudah ke level ini, sebagian kecil itu sudah naik ke level berikutnya, yaitu patologi. Jadi patologi itu perilakunya menjadi tidak terkendali. Kalau ada orang yang menghina tokoh idolanya, dia akan sangat agresif. Dia sangat agresif. Kemudian dia menghabiskan banyak uang untuk memenuhi rasa fanship-nya dia ya, fandomnya dia, dan seterusnya begitu. Sementara tokoh protagonisnya masih hidup dan bahagia sih fine-fine aja. Tetapi kalau serial ini nanti berakhir menyedihkan, nah itu dampak psikologis yang patologisnya akan kelihatan. Oh, seperti itu ya. Berarti memang, tapi kalau secara massal bagaimana itu Pak? Nanti untuk sharing psikologisnya. Secara massal, ya itu masalahnya adalah berarti banyak pemirsa Indonesia itu masih gampang larut ke dalam narasi drama Korea, gampang larut gitu. Nah, gampang larut ini apa dampak secara umum? Secara umum dia jadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak secara sosial itu berbahaya sebenarnya. Kayak misalnya perilaku agresi antar kelompok fan itu sudah tidak sehat lagi. Kalau misalnya dampak buruk yang banyak terjadi secara umum adalah bullying yang terjadi antar fan itu. Bullying di internet. Nah, bullying lewat Instagram dan segala macam, itu dampaknya juga konkret juga. Dan terjadi cukup massal ya. Jadi saling ya Pak ya, saling menghujat antar ini saya yang antagonisnya, protagonisnya. Iya. Gitu mereka hujat-hujatan. Iya. Siap. Oke deh. Pak, mungkin lebih spesifik lagi dengan kehidupan rumah tangga, Pak. Ini bisa berpengaruh nggak sebenarnya? Kan ini temanya ya memang the word of the married ini kan lebih ke orang ketiga. Artinya yang paling disebut pelakor ini ya Pak ya. Itu mungkin nanti di kehidupan rumah tangga apakah juga akan berpengaruh? Misal nanti istri lebih curiga atau seperti apa gitu Pak? Ya itu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi yang pertama adalah mungkin itu kembali ke pertanyaan pertama sebenarnya. Kenapa the word of marriage ini begitu populer di Indonesia? Terutama di kalangan keluarga muda. Yang jawaban pertama adalah karena cerita yang ada di sana itu lekat dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga di Indonesia. Artinya apa? Isu soal affair, pelakor, orang ketiga, itu sudah menjadi seperti hantu bagi sebagian besar keluarga di Indonesia. Nah, cuman masalahnya selama ini kan itu sesuatu yang tabu untuk dibicarakan secara umum. Sehingga begitu drama ini hadir, ini menjadi semacam pelampiasan. Selama ini saya punya kecurigaan ada orang ketiga. Nah, karena saya tidak punya alasan untuk melabrak dia, ya udah saya labrak aja yang pelakor yang ada di drama Korea. Sehingga di satu sisi itu bisa menjadi pelampiasan, tetapi sebenarnya di sisi lain itu juga menggambarkan situasi banyak keluarga di Indonesia sekarang ini, bahwa apakah dampaknya itu memperburuk? Saya pikir dalam taraf tertentu itu bisa meningkatkan rasa saling curiga. Orang menjadi lebih sensitif dengan isu pelakor. Dan isu pelakor ini kan mulai muncul di banyak berita, entah itu selebriti, entah itu perfilman, itu sekitar 3 tahun belakangan ini ya. Benar, dan itu juga berkaitan dengan data statistik yang menunjukkan angka perceraian di Indonesia itu meningkat dari tahun ke tahun. Ya, jadi hubungan antara drama Korea dan kehidupan nyata itu saling timbal balik. Mengapa drama ini populer? Karena cerita yang diangkat itu juga dihadapi oleh sebagian besar masyarakat. Dan efek baliknya adalah karena ada drama Korea, drama ini menjadi buku panduan bagaimana ketika menghadapi
masalah keluarga. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Jadi ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi masalah keluarga dengan pasangan, yang menjadi rujukan bukan lagi referensi yang rasional, tetapi referensi drama. Jadi misalnya, itu loh suamiku seperti itu, mirip seperti yang ada di drama. Atau istriku kayaknya kayak gitu deh. Kalau di drama Korea nih, saya seharusnya melakukan seperti ini. Begitu. Jadi membuat referensi masyarakat itu beralih dari sesuatu yang rasional, kemudian ilmiah atau sesuatu dari agama, beralih ke referensi dari cerita-cerita fiksi drama. Oh, oke. Berarti ada kemungkinan juga bisa mendorong psikologi seseorang ya Pak ya, untuk misalnya keluarganya sedang amburadul nih, nonton itu malah sekalian cerai gitu, malah memang itu drama. Dalam situasi kayak gitu, drama-drama ini bisa menjadi rujukan utama, dan itu berbahaya sebenarnya, karena drama itu mereka tidak mempedulikan apakah ceritanya akan punya dampak positif atau negatif. Jadi yang penting seru saja. Berarti mereka nyaman, akhirnya dibuat referensi. Yang mendorong itu ya Pak ya? Iya, betul. Malah pasangan yang sedang bermasalah, apa itu, jangan menonton ya Pak, sebaiknya jangan menonton begitu, karena itu akan bikin emosi dan membuat kita menjadi curiga ke pasangan gitu. Oke, siap. Oke Pak Abdul, mungkin terakhir ini terkait dengan tips dari Pak Abdul mungkin ya Pak ya. Kan tadi kita sudah bahas panjang lebar nih berkaitan dengan ternyata berpengaruh juga nih drama Korea ini dengan kehidupan rumah tangga, akhirnya ke psikologis para penonton. Kan tadi mungkin bisa diulang lagi untuk tipsnya Pak, ketika orang ini sudah merasakan seperti yang Pak Abdul katakan tadi, dia ketergantungan dengan tokoh, kemudian mau apa ya Pak tadi ya, sampai terkait sekali dengan tokoh itu dan mempengaruhi psikologisnya. Ini apa ini tips yang harus dilakukan? Langkah pertama. Tips pertama untuk yang belum terlanjur suka drama Korea. Tips pertama, kalau mau mulai nonton drama Korea, pastikan kita punya kontrol diri yang bagus. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang sudah terlanjur suka tetapi belum terlalu parah, pastikan kita punya teman atau orang lain yang tidak suka drama Korea. Dan ketiga, kalau misalnya kita merasakan bahwa emosi kita sudah terlalu hanyut ke dalam cerita drama Korea, cobalah untuk mulai ngomong dengan teman. Atau ketika sudah terlalu parah, cobalah untuk mulai konsultasi dengan tenaga kesehatan mental profesional. Di luar sana banyak sekali konsultasi psikologis gratis, misalnya pijarpsikologi.com, kemudian sekarang di Indonesia ada Sejiwa Layanan Psikologi Nasional. Jadi ada 3 tahap itu saya kira, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.